Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa kembali di studio Belitung Televisi Berita. Pada malam hari ini telah hadir salah satu narasumber kami, yaitu Bang Zulfan Friandi, atau yang dikenal secara umum di Kabupaten Belitung Bang Ipen. Beliau ini merupakan pernah menjabat sebagai Ketua KPU Kabupaten Belitung pada tahun 2023 sampai 2008. Kemudian beliau juga pernah menjabat selaku Ketua KPU Provinsi tahun 2008 sampai tahun 2010. Kemudian di organisasi beliau pernah menjabat sebagai Ketua KNPI pada tahun 2005 sampai 2008. Dan beliau juga pernah menjabat Ketua IKPP Pusat pada tahun 1997 yang lalu sampai tahun 2000. Beliau juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua GMI tahun 2019 dan sampai sekarang ini. Nah, saat ini kita ketahui bersama bahwa begitu banyak para calon-calon wakil bupati maupun bupati telah mendaftarkan diri ke berbagai partai politik yang ada di Kabupaten Belitung. Nah, sejauh ini kita ingin menyapa Bang Ipen. Selamat malam sebelumnya. Malam para pemirsa BTV. Ya. Nah, sejauh ini kita ingin mengetahui kesan dari Pak Bang Ipen ini ya. Nah, begitu banyak sekarang para kandidat ini kan sudah mendaftarkan diri ke berbagai partai politik. Nah, kesan kalau menurut kacamata Bang Ipen seperti apa nih? Ya itu pertama memang yaitu hak politik bagi siapapun yang memang siap dan bersedia mencalonkan diri. Kemudian kewenangan partai politik juga untuk mencalonkan siapapun yang memang apakah itu kader atau non kader untuk dicalonkan sebagai calon kepala daerah dengan wakil. Tinggal nanti tergantung bagaimana prosesnya di internal partai dan bagaimana verifikasi yang dilakukan oleh KPU selaku penyelenggara sebelum ditetapkan sebagai calon kepala daerah ataupun wakil kepala daerah. Jadi itu hal-hal normal yang memang diatur dari undang-undang. Nah, tinggal nantinya yang paling penting itu adalah apa yang ditawarkan. Itu yang paling penting. Yang ditawarkan dari orang-orang yang ingin mencalonkan diri apa sih kepada masyarakat, khususnya kepada Belitung ini, dan itu yang paling pokok. Nah, sampai hari ini kan kita belum tahu nih, karena memang belum masuk kepada tahapan kampanye kan. Apa sih yang ditawarkan mereka yang mau nyalon-nyalon ini, dan apa yang dijanjikan mereka untuk Belitung ini, dan seberapa tahu mereka paham tentang persoalan Belitung hari ini. Itu yang paling penting kan. Makanya di dalam persyaratan itu biasanya ada cantuman dikenal dan mengenal dan dikenal oleh masyarakat kan. Bukan hanya kenal orangnya lewat baliho dan segala macam, tapi juga kita harus tahu nih, apa sih yang nak kau tawarkan ke kami ini kan gitu, yang kau nak ditawarkan kepada Belitung ini apa gitu loh. Makanya itu disampaikan pada saat kampanye nanti, yaitu visi misi. Nah, ini kan sedang penggodokan di internal partai. Nah, apalagi ini adalah pemilu pertama yang sifatnya serentak. Dan waktunya antara legislatif ke pilkada ini kan dalam tahun yang sama kan. Jadi nuansa politisnya sangat kental di 2024 ini. Tentunya ya ini tarik-menarik kepentingannya pasti tajam. Dan itu biasalah dinamika politik namanya kan. Yang paling penting yang aku lebih nyoroti itu kepada calon itu adalah apa yang ditawarkan gitu loh. Visi misinya seperti apa? Apakah visi misi itu mengena dengan kebutuhan masyarakat hari ini? Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang dijanjikan untuk Belitung ini ke depan? Jadi tidak cukup janji-janji politik, dan tidak hanya cukup untuk berkomitmen dengan partai politik. Yang paling penting itu untuk masyarakat dan Kabupaten Belitung ini apa gitu loh. Kita pahamlah kondisi hari ini bagaimana masyarakat susah. Dan kita tahu hari ini bahwa Belitung khususnya Belitung dan Babel sedang jadi sorotan terkait dengan 300 triliun ya
adanya kerugian negara terkait dengan timah ini segala macam, dan kondisi hari ini susahnya masyarakat untuk perekonomian masyarakat. Nah ini apa yang ditawarkan gitu loh, supaya memang kekayaan alam Belitung ini sepenuhnya untuk mesejahterakan masyarakat, konkret, bukan hanya sekedar visi misi yang tercatat habis itu selesai. Oke, kita ketahui bersama bahwasanya Belitung ini kan begitu banyak PR. Nah, ini begitu banyak PR. Nah, idealnya seorang pemimpin Belitung ini seperti apa sih harusnya? Sosok ideal itu yang pertama dia kenal dan mengenal. Apa sih Belitung ini? Bagaimana sih masyarakat Belitung ini? Dan sehingga kalau dia sudah kenal dan mengenal, dia pasti tahu bagaimana solusinya menghadapi itu. Itu yang paling penting dan paling pokok itu. Nah ini pendekatannya dengan dua perspektif. Perspektif pemilih. Pemilih ini dibagi dua. Ada pemilih rasional, ada pemilih emosional. Nah ini lebih kepada cenderung kepada pemilih. Ketika nanti sudah ditetapkan KPU, siapa-siapa calon dengan nomor urut dan segala macam, pasangan calon itu, kemudian mereka sudah mulai mengikuti tahapan, tinggal baliknya ke masyarakat selaku pemilih. Nah masyarakat ini ada dua kategori ya dalam teori itu. Ada yang sifat masyarakat itu yang sifatnya rasional, ada yang emosional. Apa itu pemilih yang emosional ini? Emosional ini yang memang lebih cenderung transaksional. Tapi kalau pemilih rasional itu mereka tidak transaksional, tapi lebih kepada memilih melihat dengan background calon, kemudian yang kedua mengkaji dan melihat dari visi misi calon, apa yang dijanjikan. Dan sehingga kemudian ketika mereka memilih itu ya memang ya bertanggung jawab, bukan sekedar wani piro gitu loh. Nah ini kan fenomena yang kita lihat semakin tahun pemilu ini semakin parah nih transaksionalnya. Jujur aja pada waktu saya dipanggil untuk menjadi narasumber di Bawaslu Pusat, aku sampaikan itu. Saya sepakat bahwa pemilu 2024 pemilu legislatif ya, itu adalah pemilu yang paling luar biasa lah secara transaksionalnya. Udah seperti lelang orang. Nah ini kan efek jangka panjang gitu loh. Hanya gara-gara duit ratusan ribu, sembako dengan baju koko lah misalnya kan, itu kemudian ya efek itu puluhan tahun bagi masyarakat sampai ke anak cucu gitu. Dan ini jangan sampai terjadi lagi itu pada saat nanti pemilu legislatif. Tanda tangan seorang bupati itu menentukan akan jadi apa Belitung ke depan, daerah ke depan, anak cucu kita ke depan. Itu yang harus diingat. Makanya tolong nih, agar nanti ke depan itu tolong dikaji betul, bukan hanya suka atau tidak suka, tapi apa sih visi misinya? Itu yang paling penting. Apa sih yang dijanjikan mereka untuk Belitung? Ini rasional lah gitu loh. Benar ya, jangan pula nanti gitu, mohon maaf lah. 15-10 tahun ke belakang ini, hari ini kita lihat apa yang ditinggalkan. Salah siapa itu? Ya salah yang milih gitu loh. Salah yang milih, dan bagaimana proses ke belakangnya kita lihat baru kita salahkan partai politik. Kenapa partai politik membuka peluang calon dan mencalonkan orang-orang yang tidak kompeten? Nah, selanjutnya setelah proses ini berjalan, kan tinggal masyarakat yang milih siapa yang nak diberikan amanah. Ingat loh, 27 November hari pemungutan suara itu adalah proses pemberian amanah yang harus dipertanggungjawabkan dunia maupun akhirat dan kepada anak cucu. Oke, itu mengutip tadi atau menggarisbawahi terkait ini untuk pilkada di tahun 2024 ini pun ada kemungkinan dugaan rentan pada wani piro. Nah, kira-kira langkah-langkah apa yang harus diambil agar ini tidak terjadi nantinya? Yang pertama kita berbicara tentang penyelenggara. Dalam undang-undang penyelenggara pemilu ini di Indonesia ini paling komplit di dunia. Ya kan? Ada Bawaslu yang mengawasi tahapan dan segala macam. Ada Gakumdu ketika itu menyangkut tentang unsur-unsur pidana di dalam pemilu itu. Apa itu unsur pidana? Ya money politik itu unsur pidana. Ya kan? Kemudian ada DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jadi Bawaslu maupun KPU ini diawasi oleh DKPP namanya.
Nah, kemudian untuk sengketa hasil pilkada itu ada Mahkamah Agung ataupun Mahkamah Konstitusi. Sudah sangat cukup. Cuman problemnya tinggal bagaimana kesadaran masyarakat untuk mengawasi ini gitu loh. Ya, kalau sekedar berharap dengan Bawaslu dengan jumlah pemilih 130-an ribu agak terbatas lah mereka. Tapi yang paling penting kualitas pemilu itu tergantung bagaimana pemilih. Tidak hanya untuk datang ke TPS, tapi juga mengawasi tahapan pemilu itu biar jurdil gitu loh. Sesuai dengan aturan undang-undang. Itu yang paling penting. Berarti peran serta masyarakat pun Sangat besar. harus terlibat dalam hal Ya. ini ya. Oke, kita kembali kepada kalau harapan Bang Ipen sendirilah selaku putra Belitung ya, pada sosok calon ketika kita tidak menyinggungin siapapun, Betul. tapi ketika nanti sosok ini terpilih, ini harapan Bang Ipen seperti apa nih? Ini dalam perspektif aku nih, kacamata aku nih. Ada 3 hal pokok yang menyangkut persoalan Belitung hari ini dan akan ke depan. Pertama terkait dengan ekonomi. Ya. Apa itu ekonomi? Terkait masalah tentang peluang kerja, kemudian inflasi. Bayangkan nih, untuk inflasi ini sudah beberapa kali ganti bupati tidak bisa tuntas menyelesaikan ini. Ya kan? Gimana secara logika? Jarak kita dengan Jakarta atau Jawa, pusat distribusi logistik nasional itu cuma tidak sampai 200 mil. Kasarnya ditempuh bisa dengan 20 jam dengan kapal laut. Tapi kok bisa harga-harga kita mahal? Harga sembako terutama. Itu yang pertama. Yang kedua, kesempatan kerja. Ini kita sudah tahu bahwa hari ini banyak pengangguran itu di saat kata kita semua orang menyekolahkan anaknya untuk menjadi sarjana, untuk kuliah dan segala macam. Ketika balik ke Belitung, peluang kerja untuk mereka ini kecil. Ini apa persoalannya? Yang ketiga, masalah pengelolaan sumber daya alam. Jadi distribusi sumber daya alam itu harus betul-betul adil. Dan hari ini kita tahulah selama beberapa tahun ini, penguasaan sumber daya alam itu dikuasai oleh beberapa kelompok orang. Ya kan? Jadi kalau berbicara oligarki itu sudah berlaku terjadi di Belitung puluhan tahun. Dari mulai oligarki, tidak hanya oligarki politik yang memang hari ini menjadi trending. Ada oligarki penguasaan ekonomi, sumber daya, ya kan? Sampai distribusi pun dikuasai oleh beberapa gelintir orang. Nah, inilah PR besar bagi siapapun yang calon bupati ke depan, harus bisa diselesaikan ini. Tidak gampang memang, tapi minimal dia tahu bagaimana solusi ini dan apa tawaran dia kepada masyarakat. Itu yang saya harapkan. Nah, kalau Bang Ipen melihat dari berapa kandidat ini, kira-kira ada nggak yang mampu untuk menyelesaikan PR-PR ini seperti masih terjadi inflasi, tenaga kerja yang sangat susah di Belitung, ataupun pemanfaatan sumber daya alam ini. Nah, kira-kira ada nggak ini dari kriteria berapa calon yang sudah mendaftarkan diri ini akan mampu nggak untuk mengikis masalah ini paling tidak? Sejujurnya sampai hari ini masih mereka menunjukkan syahwat mereka berminat untuk berkuasa. Tapi apa yang ditawarkan kita belum tahu, karena memang tidak pernah menyampaikan visi misi itu secara lugas, kan gitu. Dan nanti ketika nanti mereka menyampaikan visi misi mereka, kita tahu masuk akal lah ini, kan gitu. Makanya ini tekanan pesan aku kepada penyelenggara KPU nanti, ketika nanti debat calon itu kan akan dibuka tuh waktunya. Tolong panelisnya itu memang benar-benar panelis yang memang misal ketika berbicara tata ruang itu memang dia punya basic kemampuan pengkajian tata ruang. Jadi jangan asal-asalan gitu loh, sehingga kita bisa membedah pada saat penyampaian visi misi di dalam debat kandidat itu siapa sih yang paling rasional dan layak dipilih, kan itu. Oke, menggarisbawahi lagi ada peran KPU di sini untuk katakanlah ada debat ya, debat secara terbuka para balon ini. Nah, sejauh ini kan penyelenggaraan yang sudah berjalan sebelumnya, apakah sudah optimal nih KPU ini mempublis gitu loh visi dan misi daripada calon-calon ini? Kalau kita belajar dari terdahulu, apakah harus ada perbaikan untuk KPU sendiri nih, agar masyarakat bisa mendengar secara utuh para visi dan misi nanti calon-calon bupati ini?
itu ruang sudah dibuka pada saat kampanye. Kembali lagi ini kepada bagaimana masyarakat menjadi pemilih cerdas. Jadi nanti kan ada pola-pola kampanye yang sifatnya dialogis, monologis kan. Nah maksimalkan itu. Kalau KPU itu, yang dalam wewenang KPU itu terbatas. Dan itu pun waktunya ditentukan oleh durasi dan segala macam lah ya. Pada saat debat kandidat itu memang tidak akan bisa maksimal. Tetapi ini bisa dimaksimalkan pada saat kampanye dialogis. Dan perlu dicatat, pemilu hari ini, pemilu tahun sekarang ini, itu waktu untuk spare waktu untuk mereka kampanye cuma 60 hari. Nah inilah yang harus dimaksimalkan oleh para tim-tim sukses calon untuk memang benar-benar bisa menyampaikan visi misinya kepada masyarakat. Tapi yang paling penting di dalam kualitas pemilu itu tidak hanya pada penyelenggara, yang paling pokok itu adalah kepada pemilih. Nah sejauh mana hari ini pemilih ini menjadi pemilih cerdas. Jadi tidak hanya bicara kualitas pemilu itu tidak hanya pada perspektif sebatas penyelenggara. Penyelenggara itu tinggal menjalankan apa yang sudah diatur undang-undang. Tapi yang paling pokok itu adalah pada pemilih. Makanya ada yang namanya voters education. Pendidikan pemilih itu seperti apa sih dilakukan selama ini oleh KPU? Dan itu menjadi tugas KPU loh, selaku pengawal pemilu dan demokrasi di Dalam Indonesia. konteks itu kira-kira KPU sudah maksimal? Belum Maksimal. Karena memang ya penugasan itu orang mengartikan KPU itu ya hanya untuk bertugas selaku penyelenggara pemilu. Tapi kalau memang sebetulnya bicara tanggung jawab kualitas pemilu, kualitas hasil pemilu, outputnya itu sebetulnya ada tugas tambahan KPU itu. Nah, apa kiat-kiat nih agar KPU sendiri bisa optimal di dalam mencerdaskan ini masyarakat di dalam pemilu? Ya memberikan pendidikan tentang pemilih, memberikan tentang pendidikan tentang pemilu, tidak hanya tahapan pemilu yang diatur undang-undang. Dan ini perspektifnya tidak hanya sekedar di penyelenggara, tapi ada stakeholder di sini. Dunia pendidikan, dunia organisasi-organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan punya tanggung jawab untuk memberikan pendidikan supaya bagaimana sih menjadi pemilih yang rasional, yang disebut dengan pemilih yang cerdas. Itu tidak hanya cukup oleh KPU. KPU mungkin memfasilitasi, tapi yang berperan aktif itu tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, itu penting. Oke, ini untuk closing terakhir mungkin pesan, ini untuk pesan khusus para balon-balon dulu nih, sebelum nanti khusus pesan untuk para pemilih. Nah, kalau Bang Ipen melihat, maksud saya pesan Bang Ipen terhadap para calon wakil bupati maupun bupati ini seperti apa pesannya? Ya udah, tolong apa yang ditawarkan dan apa komitmen moralnya, ya kan? Tidak hanya visi-visi formalitas yang hanya di dalam kertas, komitmen moralnya apa kepada masyarakat, ya kan itu. Seperti itu. Nah, kalau pesan khusus untuk para pemilih masyarakat Belitung khususnya seperti apa? Jangan pernah tukarkan masa depan anak cucu kita dengan hanya duit yang ratusan ribu. Itu tidak akan terbayar, itu yang pertama. Kemudian tolong ingat, proses siapapun yang akan dipilih itu pertanggungjawabannya dunia akhirat ketika itu menyangkut amanah. Karena jelas kalau tidak salah ada itu di dalam hukum, dalam agama Islam, barang siapa yang memilih memberikan amanah kepada orang yang tidak layak, itu dosanya menjadi dosa kolektif loh, yang dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Jadi letakkan ketika nanti turun ke TPS dan di dalam bilik itu memilih yang memang dengan lillahi ta'ala gitu loh, sehingga sumpah orang itu ya terjadi. Karena barang siapa yang tidak amanah itu laknat Tuhan itu pasti ada. Oke, mungkin ada tambah-tambahan untuk pesannya. Yang kedua, yang terakhir mungkin ini kepada para calon, jangan buka ruang ini seperti untuk menjadi seperti transaksional. Menanglah dengan bermartabat. Karena kita paham lah, berapa sih APBD Belitung ketika kos politik harus dikeluarkan ratusan miliar misalnya, ini kan tidak masuk akal. Berapa lama pengembalian itu? Dan akhirnya yang dikorbankan ya masyarakat gitu kan. Jadi memang kita ini juga ya, para calon juga terutama ya, jangan ajari masyarakat untuk maling gitu kan, untuk kemudian tidak jujur.
Ya mungkin ada kawan-kawan yang bekerja selaku relawan, ya jadilah relawan profesional. Mereka dibayar, mereka digaji, tidak masalah itu. Tapi untuk memanipulasi permainan-permainan dalam pelaksanaan hak konstitusi itu jangan sampai ada celah untuk transaksional. Oke, seperti itu ya. Oke. Pemirsa Belitung Televisi Berita dimanapun Anda berada, kita telah mendengar secara langsung tadi apa yang diharapkan pesan oleh Bang Ipen yang merupakan salah satu putra Belitung. Ya tentunya kita berharap pada Pilkada 2024 ini merupakan sebuah pilkada yang prestasi. Pengertian prestasi adalah pilkada yang bersih dan betul-betul amanah. Di akhir perjumpaan kita pada malam hari ini, sebuah kata, pemimpin tidak menciptakan pengikut, namun pemimpin itu menciptakan lebih banyak pemimpin baru. Pemimpin yang dibutuhkan di Belitung ini seorang pemimpin yang kokoh imannya, mulia akhlaknya, dan istiqomah ibadahnya di jalan Allah. Kekompakan adalah kunci kesuksesan. Dengan kekompakan antara pemimpin dengan orang-orang yang dipimpinnya akan membawa Belitung ini lebih maju ke depan. Di akhir kalam kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan? Gimana secara logika? Jarak kita dengan Jakarta atau jauh pusat distribusi logistik nasional itu cuma tidak sampai 200 mil. Kasarnya ditempuh bisa dengan 20 jam dengan kapal laut. Tapi kok bisa harga-harga kita mahal? Harga sembako terutama. Itu yang pertama. Yang kedua, kesempatan kerja. Ini kita sudah tahu bahwa hari ini banyak pengangguran itu di saat kata kita semua orang menyekolahkan anaknya untuk menjadi sarjana, untuk kuliah dan segala macam. Ketika balik ke Belitung, peluang kerja untuk mereka ini kecil. Ini apa persoalannya? Yang ketiga, masalah pengelolaan sumber daya alam. Jadi distribusi sumber daya alam itu harus betul-betul adil. Dan hari ini kita tahulah selama beberapa tahun ini, penguasaan sumber daya alam itu dikuasai oleh beberapa kelompok orang. Ya kan? Jadi kalau berbicara oligarki itu sudah berlaku terjadi di Belitung puluhan tahun. Dari mulai oligarki, tidak hanya oligarki politik yang memang hari ini menjadi trending. Ada oligarki penguasaan ekonomi, sumber daya, ya kan? Sampai distribusi pun dikuasai oleh beberapa gelintir orang. Nah inilah PR besar bagi siapapun yang calon bupati ke depan harus bisa diselesaikan ini. Tidak gampang memang, tapi minimal dia tahu bagaimana solusi ini dan apa tawaran dia kepada masyarakat. Itu yang saya harapkan. Nah kalau Bang Ipen melihat dari berapa kandidat ini, kira-kira ada nggak yang mampu untuk menyelesaikan PR-PR ini seperti masih terjadi inflasi, tenaga kerja yang sangat susah di Belitung, ataupun pemanfaatan sumber daya alam ini. Nah kira-kira ada nggak ini dari kriteria berapa calon yang sudah mendaftarkan diri ini akan mampu nggak untuk mengikis masalah ini paling tidak? Sejujurnya sampai hari ini masih mereka menunjukkan syahwat mereka berminat untuk berkuasa. Tapi apa yang ditawarkan kita belum tahu, karena memang tidak pernah menyampaikan visi misi itu secara lugas, kan gitu. Dan nanti ketika mereka menyampaikan visi misi mereka, kita tahu masuk akal lah ini, kan gitu. Makanya ini tekanan pesan aku kepada penyelenggara KPU nanti, ketika nanti debat calon itu kan akan dibuka ke waktunya. Tolong panelisnya itu memang benar-benar panelis yang memang misal ketika berbicara tata ruang itu memang dia punya basic kemampuan pengkajian tata ruang. Jadi jangan asal-asalan gitu loh, sehingga kita bisa membedah pada saat penyampaian visi misi di dalam debat kandidat itu siapa sih yang paling rasional dan layak dipilih, kan itu. Oke, menggarisbawahi lagi ada peran KPU di sini untuk katakanlah ada debat ya, debat secara terbuka para balon ini. Nah sejauh ini kan penyelenggaraan yang sudah berjalan sebelumnya, apakah sudah optimal nih KPU ini mempublis gitu loh visi dan misi daripada calon-calon ini? Kalau kita belajar dari terdahulu, apakah harus ada perbaikan untuk KPU sendiri nih, agar masyarakat bisa mendengar secara utuh
para visi dan misi nanti calon-calon bupati ini? Itu ruang sudah dibuka pada saat kampanye. Kembali lagi ini kepada bagaimana masyarakat menjadi pemilih cerdas. Jadi nanti kan ada pola-pola kampanye yang sifatnya dialogis, monologis kan. Nah maksimalkan itu. Kalau KPU itu, yang dalam wewenang KPU itu terbatas. Dan itu pun waktunya ditentukan oleh durasi dan segala macam lah ya. Pada saat debat kandidat itu memang tidak akan bisa maksimal. Tetapi ini bisa dimaksimalkan pada saat kampanye dialogis. Dan perlu dicatat, pemilu hari ini, pemilu tahun sekarang ini, itu waktu untuk spare waktu untuk mereka kampanye cuma 60 hari. Nah inilah yang harus dimaksimalkan oleh para tim-tim sukses calon untuk memang benar-benar bisa menyampaikan visi misinya kepada masyarakat. Tapi yang paling penting di dalam kualitas pemilu itu tidak hanya pada penyelenggara, yang paling pokok itu adalah kepada pemilih. Nah sejauh mana hari ini pemilih ini menjadi pemilih cerdas. Jadi tidak hanya bicara kualitas pemilu itu tidak hanya pada perspektif sebatas penyelenggara. Penyelenggara itu tinggal menjalankan apa yang sudah diatur undang-undang. Tapi yang paling pokok itu adalah pada pemilih. Makanya ada yang namanya voters education. Pendidikan pemilih itu seperti apa sih dilakukan selama ini oleh KPU? Dan itu menjadi tugas KPU loh, selaku pengawal pemilu dan demokrasi di Dalam Indonesia. konteks itu kira-kira KPU sudah maksimal? Belum Maksimal. Karena memang ya penugasan itu orang mengartikan KPU itu ya hanya untuk bertugas selaku penyelenggara pemilu. Tapi kalau memang sebetulnya bicara tanggung jawab kualitas pemilu, kualitas hasil pemilu, outputnya, itu sebetulnya ada tugas tambahan KPU itu. Nah, apa kiat-kiat nih agar KPU sendiri bisa optimal di dalam mencerdaskan ini masyarakat di dalam pemilu? Ya memberikan pendidikan tentang pemilih, memberikan tentang pendidikan tentang pemilu, tidak hanya tahapan pemilu yang diatur undang-undang. Dan ini perspektifnya tidak hanya sekedar di penyelenggara, tapi ada stakeholder di sini. Dunia pendidikan, dunia organisasi-organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan punya tanggung jawab untuk memberikan pendidikan supaya bagaimana sih menjadi pemilih yang rasional, yang disebut dengan pemilih yang cerdas. Itu tidak hanya cukup oleh KPU. KPU mungkin memfasilitasi, tapi yang berperan aktif itu tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, itu penting. Oke, ini untuk closing terakhir mungkin pesan, ini untuk pesan khusus para balon-balon dulu nih, sebelum nanti khusus pesan untuk para pemilih. Nah, kalau Bang Ipen melihat, maksud saya pesan Bang Ipen terhadap para calon wakil bupati maupun bupati ini seperti apa pesannya? Ya udah, tolong apa yang ditawarkan dan apa komitmen moralnya, ya kan? Tidak hanya visi misi formalitas yang hanya di dalam kertas, komitmen moralnya apa kepada masyarakat, ya kan itu. Seperti itu. Nah, kalau pesan khusus untuk para pemilih masyarakat Belitung khususnya seperti apa? Jangan pernah tukarkan masa depan anak cucu kita dengan hanya duit yang ratusan ribu. Itu tidak akan terbayar, itu yang pertama. Kemudian tolong ingat, proses siapapun yang akan dipilih itu pertanggungjawabannya di dunia akhirat ketika itu menyangkut amanah. Karena jelas kalau tidak salah ada itu di dalam hukum dalam agama Islam, barang siapa yang memberikan amanah kepada orang yang tidak layak, itu dosanya menjadi dosa kolektif loh, yang dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Jadi letakkan ketika nanti turun ke TPS dan di dalam bilik itu memilih yang memang dengan lillahi ta'ala gitu loh, sehingga sumpah orang itu ya terjadi. Karena barang siapa yang tidak amanah itu laknat Tuhan itu pasti ada. Oke, mungkin ada tambah-tambahan untuk pesannya. Yang kedua, yang terakhir mungkin ini kepada para calon, jangan buka ruang ini seperti untuk menjadi seperti transaksional. Menanglah dengan bermartabat. Karena kita paham lah, berapa sih PAD APBD Belitung ketika kos politik harus dikeluarkan ratusan miliar misalnya, ini kan tidak masuk akal. Berapa lama pengembalian itu? Dan akhirnya yang dikorbankan ya masyarakat gitu kan. Jadi memang kitanya juga ya
para calon juga terutama ya jangan ajari masyarakat untuk maling gitu kan, untuk kemudian tidak jujur. Ya mungkin ada kawan-kawan yang bekerja selaku relawan ya jadilah relawan profesional, mereka dibayar, mereka digaji, tidak masalah itu. Tapi untuk memanipulasi permainan-permainan dalam pelaksanaan hak konstitusi itu jangan sampai ada celah untuk transaksional. Oke, seperti itu ya. Oke. Pemirsa Belitung Televisi Berita dimanapun Anda berada, kita telah mendengar secara langsung tadi apa yang diharapkan pesan oleh Bang Ipen yang merupakan salah satu putra Belitung. Ya tentunya kita berharap pada Pilkada 2024 ini merupakan sebuah pilkada yang prestasi. Pengertian prestasi adalah pilkada yang bersih dan betul-betul amanah. Di akhir perjumpaan kita pada malam hari ini, sebuah kata, pemimpin tidak menciptakan pengikut, namun pemimpin itu menciptakan lebih banyak pemimpin baru. Pemimpin yang dibutuhkan di Belitung ini seorang pemimpin yang kokoh imannya, mulia akhlaknya, dan istiqomah ibadahnya di jalan Allah. Kekompakan adalah kunci kesuksesan. Dengan kekompakan antara pemimpin dengan orang-orang yang dipimpinnya akan membawa Belitung ini lebih maju ke depan. Di akhir kalam kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.